Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ibu harap kalian semuanya baik-baik saja ya, tetap sehat selalu. Baiklah, kali ini kita bertemu lagi untuk membahas materi selanjutnya, yaitu melanjutkan materi setelah teks narasi. Kemarin kalian sudah belajar ya, kemarin jenis-jenis teks kita sudah bertemu dengan dua jenis teks, yaitu yang kemarin ada yang namanya teks deskripsi. Terus setelah itu kalian bertemu dengan teks narasi, dan sekarang kita akan masih membahas sebuah jenis teks yang disebut dengan teks prosedur. Nah, jadi mungkin setelah mendengar kata-kata teks prosedur di sini sudah ada yang tidak asing lagi, atau bahkan sudah pernah mendengar, bahkan sudah pernah belajar ya, apa itu teks prosedur. Baiklah, kita akan mulai membahas teks prosedur dengan kompetensi dasar 3.5, yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Oke. Baiklah, langsung kita ke bagian atau bahasan yang pertama, yaitu kita akan di sini mencoba untuk mengidentifikasi ciri teks prosedur. Identifikasi atau mengidentifikasi adalah kita akan belajar memahami, kita akan belajar mengetahui ada apa saja yang terdapat pada sebuah teks prosedur. Nah, untuk identifikasi yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian sebuah teks prosedur. Sebelum kita masuk ke pengertiannya, mungkin dari kalian yang ada di sini ya, anak-anak ibu sekalian ya, mungkin sudah ada ya yang pernah melakukan sesuatu seperti menari, seperti bernyanyi, seperti menge-charge handphone, atau seperti bermain sebuah alat musik, atau ada di antara kalian yang hobi masak nih, mungkin yang perempuan, mungkin membuat sesuatu kayak seperti memasak mie instan yang paling gampang ya, membuat nasi goreng, dan lain-lain. Nah, dari kegiatan yang di atas itu adalah sebuah kegiatan yang bisa kalian buat atau kalian jadikan menjadi sebuah teks prosedur. Nah, jadi teks prosedur itu adalah sebuah teks yang berisi cara atau tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah-langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah teks ini adalah teks yang bertujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Nah, jadi membuat sesuatu tadi kayak kita sudah ibu sebutkan tadi, yang hobi memasak nih, kayak contohnya membuat mie instan, membuat nasi goreng, atau melakukan sesuatu nih kayak seperti menge-charge handphone, mentransfer uang ke bank, atau melakukan sholat 5 waktu, itu termasuk dalam melakukan sesuatu. Nah, di sini untuk membuat dan melakukan sesuatunya itu kalian harus menyertakan langkah-langkah yang tepat. Kalau kalian masih asing dengan kata langkah-langkah, di sini bisa kita ganti langkah-langkah itu dengan cara-cara yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi poin pentingnya adalah berisi tentang sesuatu, untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu, dan dilakukan dengan cara membuat langkah-langkah yang berurutan. Berikutnya, ini adalah pengertian dari teks prosedur. Jadi ini berbeda ya dari teks yang sebelumnya. Kalau deskripsi dia menggambarkan, kalau kemarin narasi kalian belajar untuk membuat sebuah cerita yang mempunyai alur, mempunyai cerita, tapi kalau di sini teks prosedur dia adalah sebuah langkah yang berurutan. Berikutnya, setelah tadi kita sudah mengidentifikasi pengertiannya, kita harus tahu tujuan dari sebuah teks itu dibuat. Semua teks itu punya tujuan. Tujuan deskripsi menggambarkan, tujuan narasi menceritakan. Nah, tujuan teks prosedur ini adalah untuk menjelaskan sebuah kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa di sini konteksnya mungkin anak-anak ya, kalian ya yang membaca ya,
dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu atau melakukan sesuatu atau menggunakan suatu alat. Jadi tujuannya sudah jelas di sini, menjelaskan sebuah kegiatan yang apa sih yang harus dilakukan ketika kalian pengen membuat mie instan. Apa sih yang harus kalian lakukan, langkah-langkahnya ada apa saja sih ketika saya ingin membuat nasi goreng, atau ketika saya ingin memainkan angklung, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, dalam sebuah teks prosedur kalian akan mengetahui langkah-langkah tersebut dalam sebuah langkah-langkah yang konkret. Pengertian sudah, tujuannya sudah. Nah, untuk tujuan ini kalian harus hafal ya, jadi harus paham, karena dalam sebuah soal biasanya kalian akan banyak sekali menemukan jenis soal yang menanyakan teks tujuan dari teks tersebut. Bisa saja tujuan dari deskripsi, narasi, atau prosedur. Berikutnya di sini kita akan membahas setelah tujuan, kita akan bertemu dengan jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur mempunyai beberapa jenis ya nak ya, ini perlu kalian ketahui. Jadi di sini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada yang namanya teks prosedur untuk memandu cara atau menggunakan sesuatu alat. Jadi di sini teks prosedurnya adalah jenis teks prosedur yang tipenya adalah mengajarkan kalian untuk mengajarkan langkah-langkah atau cara untuk menggunakan suatu alat atau suatu benda. Contohnya nih, adalah cara menggunakan alat berat, ada cara menggunakan gitar, cara menggunakan aplikasi, dan lain-lain. Itu adalah jenis teks prosedur yang pertama. Berikutnya jenis teks prosedur yang kedua, itu ada jenis teks prosedur yang akan membantu kalian untuk membuat sesuatu. Nah, kalau tadi kalian belajar menggunakan sesuatu nih, jenis yang pertama menggunakan sesuatu, yang kedua kalian akan belajar bagaimana cara untuk membuat sesuatu. Contohnya nih, teks prosedur tentang cara membuat kue bolu, cara membuat layang-layang, cara membuat nasi goreng, cara membuat singkong keju, dan lain-lain. Nah, untuk jenis teks prosedur yang ini yang perlu kita perhatikan adalah dia agak sedikit mempunyai perbedaan dengan jenis teks prosedur yang pertama ya, yang menggunakan alat. Karena di sini jenis teks prosedur membuat sesuatu ini dia memiliki struktur tambahan, yaitu berupa alat dan bahan. Jadi kalau kalian suka makan makanan yang mempunyai kemasan ya, di sana tuh nanti kalian akan melihat tuh di bagian belakangnya atau di bagian depannya itu terdapat bahan-bahan atau ingredient atau alat-alat yang digunakan dalam membuat makanan tersebut. Kenapa harus menggunakan alat dan bahan? Karena tadi dikatakan bahwa prosedur itu kan untuk memberikan langkah yang tepat, langkah yang akurat. Nah, untuk menjadikan sebuah teks ini akurat, khusus untuk teks prosedur membuat sesuatu, kalian harus menambahkan yang disebut dengan alat dan bahan. Kenapa? Karena agar pembaca mengetahui apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam membuat sesuatu. Jadi tidak hanya langkahnya saja, tapi harus memasukkan alat dan bahan. Berikutnya, yang jenis yang ketiga ada namanya prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Nah, yang pertama tadi menggunakan suatu alat, yang kedua teks prosedur membuat sesuatu, yang ketiga kita bertemu dengan teks prosedur melakukan sebuah kegiatan, yaitu akan di sini akan jenis teksnya adalah mengajarkan kalian untuk melakukan sebuah kegiatan atau melakukan sesuatu. Contohnya seperti nanti kalian membuat sebuah cara bernyanyi, bagaimana cara menari yang baik, cara melakukan senam, cara melukis, cara mengirim uang lewat ATM, cara mengirim SMS, atau cara mendownload sebuah lagu, cara mendownload sebuah film, atau nanti kalian bisa nih yang mau membuat sebuah teks prosedur tentang cara melakukan sholat subuh, melakukan sholat isya, dan lain-lain. Nah, jadi
sebelum kita geser ke jenis yang berikut, jenisnya sudah habis ya, sebelum kita geser ke materi yang berikutnya, objek berikutnya. Jadi harus perlu kalian ingat jenis teks prosedur itu ada 3, yaitu yang pertama menggunakan sesuatu berarti berhubungan dengan alat ya, karena yang digunakan itu sudah pasti objek itu disebut dengan alat. Yang kedua adalah cara untuk membuat sesuatu, dan yang terakhir kita bisa membuat sebuah jenis teks prosedur, yaitu cara melakukan sebuah kegiatan. Jadi nanti ketika kalian akan membuat sebuah teks prosedur, pilihannya bisa melakukan 3 hal tersebut di temanya ya. Di sini Ibu akan memberikan sebuah contoh teks prosedur ya. Nanti sama-sama setelah kita lihat teks ini, kita tentukan nih, ini jenis teks yang membuat, melakukan, atau menggunakan. Nah, contoh teks prosedur membuat kue apem. Apem adalah salah satu makanan tradisional yang jarang dikenal anak muda zaman sekarang. Untuk kembali mengingatkan generasi muda terhadap makanan tradisional tersebut, berikut disajikan resep cara membuatnya agar anak-anak dapat mencoba mempraktikannya di rumah. Bagian-bagiannya yang pertama ada alat dan bahan. Di sini disebutkan alatnya Nak, dari cetakannya, dari tepungnya, dari singkong, ada sendok makan ragi instan, 100 gram gula merah, 2 sendok makan gula pasir, 150 ml air kelapa, 250 ml santan kental, 1/4 sendok teh garam. Nah, ini bagian yang baru kita baca tadi disebut dengan alat dan bahan. Nah, berikutnya nih, cara membuatnya. Cara membuat ini berarti masuk ke dalam langkah ya. Cara itu kan termasuk ke dalam langkah. Di sini dijelaskan nih, ada cara pertama, cara kedua, cara ketiga, sampai nanti kalian bertemu ke cara yang terakhir. Nah, setelah bagian cara membuat, di sini ada sebuah teks di sini masih masuk ke dalam langkahnya, yaitu dia dikatakan di sini bahwa cetakan kue apem hampir mirip dengan cetakan kue lampur, yaitu bulat, pipi, dan dapat ditemukan di toko kue kesayangan Anda. Tipsnya agar apem mengembang sempurna, yaitu jangan masukkan garam pada adonan karena akan mematikan ragi dan dapat membuat tekstur apem menjadi bantet. Nah, setelah melihat resepnya, kini saatnya Anda bergerak ke dapur dan memasak. Selamat membuat kue apem di rumah. Nah, bisa dilihat di sini ya. Coba kalian tebak di rumah, kira-kira ini merupakan jenis yang mana? Jenis yang menggunakan, jenis yang membuat, atau jenis yang melakukan? Yuk. Ya, betul ya. Jadi ini adalah jenis teks membuat. Kenapa, Bu? Di sini udah jelas nih judulnya nih. Di sini namanya judul membuat kue apem nih. Berarti ini jenis teks yang membuat nih. Tadi kita udah tahu ya. Jadi membedakan antara membuat, teks prosedur membuat, teks prosedur melakukan, dan teks prosedur menggunakan adalah dalam teks prosedur membuat biasanya di situ terdapat sebuah alat dan bahan. Ini yang menjadi pembeda yang paling jelas. Jadi kalau sudah ada alat dan bahan berarti ini namanya jenis teks prosedur membuat. Oke, ini salah satu jenis teks prosedur, contoh yang satu. Kita berlari ke contoh yang berikutnya. Di sini sudah jelas nih, jadi kita nggak perlu tebak lagi nih, karena judulnya sudah begini nih. Cara memainkan angklung. Oh, berarti teks ini termasuk ke dalam teks prosedur menggunakan suatu alat. Baiklah, yang ini cara memainkan angklung. Di sini dijelaskan nih, angklung itu apa biar pembacanya paham. Sama kayak tadi. Kalau tadi dijelaskan apem itu apa, kenapa sih harus kita buat apem? Karena untuk melestarikan agar mengenalkan kepada generasi muda. Di sini juga dibahas, disebutkan angklung itu apa. Jadi sebelum langsung masuk ke bagaimana caranya ada apa aja, kita nggak apa-apa nih melakukan teks pembuka, membuat sebuah paragraf untuk mengenalkan benda ini, benda apa, objeknya ini yang akan kita buat langkah-langkah ini, objeknya ini seperti apa gitu. Kayak gini disebutkan nih, angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia sebagai warisan seni yang sangat berharga. Kita seharusnya belajar memainkan angklung. Nah, di sini dijelaskan nih. Jadi angklung itu termasuk ke dalam salah satu warisan seni tradisional Indonesia. Setelah masuk ke judulnya cara memainkan angklung, langsung dia masuk ke cara memainkan angklung. Di sini dijelaskan ada dari cara yang pertama, cara yang kedua,
cara yang ketiga, sampai di sini ada cara yang terakhir. Jadi bisa kalian lihat ya di buku cetak nanti ya, cara-caranya nih. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini teks melakukan sesuatu nih, melakukan sesuatu. Nah, di sini lihat perbedaannya nih. Dari yang membuat tadi kan, kalau membuat tadi dia ada 3 bagian ya. Yang pertama ada judul, yang kedua ada alat dan bahan, yang ketiga ada langkah-langkah atau cara. Tapi kalau di teks yang ini, jenis prosedur yang ini, kita tidak menemukan alat dan bahan. Nah, ini yang bisa dijadikan sebagai salah satu pembeda yang jelas untuk membedakan jenis teks prosedur yang membuat dan melakukan menggunakan. Ini masih masuk ke dalam yang ini, cara mainkan angklung. Berikutnya kita akan mengetahui, sudah identifikasi, sudah jenis, kita akan mengetahui nih ciri-ciri dari teks prosedur berdasarkan isi. Jadi kalau menurut Ibu, dari teks deskripsi, narasi, prosedur yang paling mencolok, yang paling sangat mudah diketahui ini termasuk teks apa, itu adalah teks prosedur. Karena di sini dia biasanya paragrafnya itu sudah terbagi-bagi. Nah, dari yang pertama kita sudah tahu, oh ini bagiannya ada ini, bagian yang kedua ada ini, dan bagian yang ketiga disebut ini. Baiklah, langsung saja kita bahas ya. Dari segi isi, ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Nih, jadi biasanya kalau sebuah teks itu kumpulan sebuah kalimat, jadi kalimat yang saling berurutan. Dari kalimat satu, kalimat kedua, kalimat ketiga. Tapi kalau yang ini, dia hanya berisi langkah-langkah saja. Jadi mungkin saja kalian akan menemukan kalimat yang lebih sedikit ya daripada jenis teks-teks yang lain. Teks prosedur umumnya berbentuk poin-poin. Jadi poin-poin penting. Nanti kalian akan menemukan angka mungkin 1, 2, 3 atau ke 1, kedua, ketiga yang berisikan langkah-langkah sebuah kegiatan. Setiap poin berkaitan dan menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan. Namun, ada pula teks prosedur yang berbentuk paragraf dan tidak menggunakan angka sebagai urutan. Nah, jadi ciri yang pertama di sini poin-poin yang kayak yang seperti kita bahas tadi. Jadi nanti kalian akan menemukan banyak mungkin nomor-nomor penomoran ya. Nanti akan menemukan keterangan cara pertama, kedua, ketiga dan lain-lain ya. Tapi di sini dikatakan bahwa setiap poin itu berkaitan dan menunjukkan urutan langkah yang harus kalian lakukan. Namun hati-hati, ada pula jenis teks prosedur yang berbentuk paragraf. Jadi nggak kayak nomor 1 masukkan gula 1 kg, yang kedua aduk gula sampai rata. Nanti mungkin ada beberapa jenis teks prosedur yang berbentuk sebuah paragraf. Jadi dia mirip kayak paragraf deskripsi dan mirip seperti paragraf narasi. Tapi Ibu rasa itu tidak akan sulit juga membedakannya ya, karena nanti biasanya dia harus, kan ini kan melakukan sesuatu cara-cara, berarti harus membuat dengan menggunakan keterangan cara. Pertama, kedua, ketiga, keterangan waktunya ya. Jadi keterangan langkah itu bisa nih jadikan sebagai pembeda. Walaupun dia nanti berbentuk paragraf, nanti kalian bingung, oh ini teks apa ya, teks narasi apa teks deskripsi atau teks prosedur. Jadi walaupun dia berupa paragraf, biasanya dia masih akan tetap terdapat poin-poin yang jelas. Berikutnya ciri-ciri teks prosedur berikutnya yang kedua, kalau tadi dia merupakan kalau tadi ciri yang pertama adalah berisi langkah-langkah atau kegiatan yang berupa poin-poin. Nah, di sini dia menggunakan kalimat saran dan larangan. Nah, kalau di sini nih ada yang suka nonton acara masak-masak ya. Acara masak-masak itu di situ biasanya si chef, si pembawa acara itu, yang koki itu, nanti dia akan mengatakan mengajarkan nih cara kalian membuat sesuatu, kayak cara membuat kue misalnya. Nanti di situ dia akan banyak sekali menggunakan kalimat saran dan kalimat larangan. Kenapa menggunakan kalimat saran dan kalimat larangan? Itu tujuannya adalah untuk dapat mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi di sini kan karena langkah-langkahnya konkret, langkah-langkahnya jelas. Dari nomor 1 harus ngapain, nomor 2 harus ngapain, terakhir harus ngapain. Jadi nanti akhirnya orang-orang akan dapat melakukan sesuatu yang benar karena sudah mengikuti cara-cara yang sistematis. Begitu pula dengan kalimat larangan. Di sini juga selain menggunakan kalimat saran,
di sini juga menggunakan kalimat larangan, yaitu agar seorang tidak melakukan langkah yang salah. Karena kan di sini kan kita mengajarkan nih. Mengajarkan itu berarti kita harus memberikan saran seperti sebaiknya masukkan kocok adonan sampai merata, atau sebaiknya masukkan gula 1 sendok teh saja. Nah, itu mempunyai tujuan yang baik agar hasil yang sebuah hal yang kita lakukan itu menjadi lebih baik. Begitu juga kalimat larangan nih. Kalau kalimat larangan juga digunakan ya agar seorang tidak melakukan langkah yang salah. Karena kadang-kadang kalau kita sedang membaca sebuah teks, kalau menurut kita teks itu salah dan kita punya pendapat sendiri, kita cenderung mengikuti pendapat kita sendiri. Tapi dengan memasukkan kalimat larangan ini, jadi kita paham, oh ternyata kalau saya masukin gulanya kebanyakan, nanti kuenya akan menjadi bantet. Atau kalau saya ngecasnya kelamaan, HP saya akan menjadi rusak. Atau kalau saya wudhunya lebih dari 3 kali dalam setiap bagian, nanti sholat saya akan menjadi tidak sah. Berikutnya, ciri berikutnya, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Ini jelas. Jadi dalam membuat sebuah teks prosedur, kan ini berisi langkah-langkah atau caranya harus sistematis atau runut atau berurutan. Jadi nggak boleh kalau kita contoh, saya mau ngajarin kalian atau kalian sedang membuat sebuah teks deskripsi membuat mie instan. Langkah yang pertama tentu saja kita harus menyiapkan mie instan ya. Kita harus menyiapkan misalnya kita langsung masuk ke langkah nih. Langkah yang pertama kita harus memanaskan airnya dulu terlebih dahulu, hidupkan kompor, panaskan. Tapi kalau kita tahu-tahu ngasih tahu langkahnya ke pembaca, masukkan mie tanpa memanaskan air, berarti nanti langkahnya menjadi salah. Pekerjaannya jadi salah, tidak baik ya. Jadi di sini teks prosedur harus memiliki langkah-langkah yang sistematis dan runut. Jadi nggak boleh dari satu masukin umpamanya nih yang pertama-tama masukkan air ke dalam panci, hidupkan air, masukkan mie, aduk mie, masukkan bumbu, masukkan ke dalam piring, selesai. Jadi nggak boleh diacak tuh langkah-langkahnya. Umpamanya dari pertama masukkan air ke dalam panci, kalian nggak ngomongin langkah keduanya hidupkan kompor, langsung masukkan mie. Jadi langkah-langkahnya menjadi salah. Kayak kita ngajarin kalian mau ini dulu, mau apa, ngecas handphone. Makanya kita bikin teks prosedur tentang ngecas handphone. Langkah pertama tentu saja kita harus cari charger, kemudian kita harus temukan stop kontak, sambungkan. Tapi kalau nanti kita ngasih langkah yang salah dari cari charger, sambungkan kabelnya ke HP tanpa memasukkan ke dalam stop kontak, berarti kita sudah mengajarkan cara yang salah. Jadi nggak runut. Jadi ciri yang berikutnya yang sudah jelas nih ya, jadi harus disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. 4. Berisi informasi yang bersifat objektif. Ya, jadi teks prosedur ini berisi informasi yang bermanfaat untuk semua orang. Informasi yang disampaikan juga bersifat objektif, berdasarkan percobaan dulu atau analisis, bukan hayalan sebuah penulis. Jadi ini jauh berbeda dengan fantasi. Kalau fantasi kan merupakan hayalan kalian, kayak kemarin saya suruh buat sebuah teks, berhayallah tentang apa yang akan terjadi jika corona ini tidak usai, hal buruk apa. Jadi kalian mengarang-arang tuh. Tapi kalau dalam teks prosedur kalian nggak boleh bikinnya asal-asal. Jadi kalian harus membuat sebuah teks berdasarkan percobaan dulu, dicoba dulu. Ngajarin orang tuh berarti mencoba dulu. Bener nggak kalau saya bikin mie caranya gini? Atau dianalisis nih, ada orang bikin, kalian analisis, kalian ajarin lagi. Jadi bukan sebuah fantasi. Karena ini termasuk ke dalam non fiksi. Ciri berikutnya, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Jadi nanti kalian akan menemukan angka nih, karena ini kan merupakan cara atau tahapan. Umumnya dituliskan menggunakan angka, untuk jenis teks yang poin-poinnya saja biasanya menggunakan angka. Tapi untuk jenis teks yang berupa paragraf akan terdapat urutan langkah yang ditunjukkan dengan kata seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau di jenis yang pertama nanti sebuah teks deskripsi pakai angka aja, 1 titik, masukkan air ke dalam panci, 2 hidupkan kompor dan tunggu air sampai mendidih. Nah, nanti ada sebuah jenis teks yang berbentuk paragraf, tidak menggunakan 1, tidak menggunakan 2, tapi dia menggunakan kata seperti ini, pertama-tama, kedua, ketiga, dan seterusnya.
Atau nanti dia menggunakan pertama masukkan air ke dalam panci, nggak pakai kedua, kadang diganti dengan setelah itu, kemudian akhirnya itu bisa juga digunakan sebagai poin untuk mengurutkan langkah-langkah dalam sebuah teks deskripsi. Nah, jadi kita sudah belajar tentang langkah-langkahnya ya. Sudah belajar tentang identifikasinya, teks prosedur itu apa, terus sudah belajar tujuannya udah tahu, terus kalian sudah bertemu dengan jenisnya tadi ya. Kita sudah bertemu dengan jenis, membuat, melakukan, dan menggunakan. Terus ciri-cirinya sudah tahu. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas struktur dari teks prosedur. Tadi Ibu sudah kasih contoh nih ya, contoh dari teks prosedur. Jadi dari contoh yang sudah Ibu sebutkan, kalian bisa menganalisis strukturnya ada apa saja. Jadi bisa sambil belajar kalian analisis nih, oh jadi teks prosedur itu strukturnya ada apa aja ya. Kalau deskripsi kan bagian yang pertama berarti biasanya berupa identifikasi, bendanya itu apa yang mau dibahas. Terus bagian kedua ada deskripsinya, menggambarkan. Yang terakhir tuh biasanya ada deskripsi bagian, fantasi juga gitu, ada orientasi, ada pengenalan. Terus yang terakhir nanti kalian ketemu sama resolusi akhir sebuah cerita. Nah jadi Ibu pengen kalian juga mengidentifikasi nih kira-kira dalam sebuah teks prosedur itu ada apa aja dengan contoh yang Ibu kasih. Bisa, atau nanti bisa kalian buka di buku cetak kalian temukan dulu strukturnya itu ada apa saja, sambil menemukan, memahami kalau yang pertama adanya apa, yang kedua yang seperti apa, yang ketiga seperti apa. Jadi untuk semua jenis teks ya, 3 jenis teks tersebut, yang pertama membuat, menggunakan, dan melakukan. Untuk soal seperti biasa akan Ibu kirim lewat link grup kelas masing-masing. Jadi tunggu setelah video ini tayang, soal akan otomatis di-share. Baiklah, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa belajar ya untuk materi yang sebelumnya, karena sebentar lagi mungkin kita akan mengadakan ujian tengah semester. Kemarin sudah Ibu share kisi-kisinya, yaitu kita mid semesternya itu bab 1 dan bab 2, yaitu deskripsi dan narasi. Jangan lupa dibaca-baca lagi, dipahami lagi. Terakhir, tetap jaga kesehatan ya. Hindari keluar rumah. Memang pun kalau harus keluar rumah, tetap ikuti prosedur yang berlaku dengan menggunakan masker dan mencuci tangan kalian. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.